Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Anggela Rasanti. Dan saya Mustika Indah Delia. Di podcast kali ini, kita akan membahas hal-hal nyata di sekitar kita, terutama di lingkungan sekolah. Pernah nggak sih kalian diganggu, diejek, atau dijadiin bahan bercandaan secara terus-terusan? Terus pas kesel malah dibilang, ih bercanda doang. Baper banget sih. Ada hal yang ngalamin kepikiran bahkan sampai rumah. Nah, di podcast kali ini, kita bakal ngobrol santai soal bullying dan gimana rasanya bangkit dari situ. Oke, sekarang kita udah sama korban bullying. Sebelum masuk ke cerita yang lebih lanjut, kamu santai aja ya. Kalau ada yang nggak nyaman, boleh berhenti. Oke, makasih ya. Aku bakal cerita sebisanya ya. Kami juga pengen mendengar tahu. Cerita bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat saling belajar. Langsung aja ya. Kamu sering diganggu, biasanya kayak gimana sih? Ya, saya sering diganggu tuh kadang ya kadang diganggu seringnya kayak dilihat-liatin gitu loh. Kayak dilihat. Ya misalnya kayak dideketin sambil diliatin gini-gini gitu kayak. Kalau diejek gitu, pernah nggak kayak diganggu? Dulu pernah. Siapa motor saya mau digembasi banyak itu kayak gitu. Kalau gitu reaksi kamu gimana? Ya nggak enak memang kok, nggak enak banget sih. Terus kadang dibilang bosok gitu apa. Kalau dari semua itu, dampak ke kamu yang paling kerasa apa? Yang paling kerasa itu kayak Yang paling kerasa itu ya dampak aku tuh mikir terus saya mikir terus kayak orang tadi itu, memang mikir terus terbawa sampai rumah gitu kadang. Ya, menurut kamu orang-orang itu sadar nggak kalau udah nyakitin kamu? Nyakitin kamu. Sadar nggak orangnya? Enggak sadar dia. Oh, jadi bisa dibilang bercanda tergantung yang menerima ya? Tergantung lah. Waktu pertama kali kamu diganggu, kamu lebih milih diem apa langsung bereaksi? Dulu saya milihnya bereaksi. Perasaan yang sering kamu rasain saat kejadian itu apa? Yang saya rasain Sedih apa gimana? Ya sedih banget lah, trauma gitu, kadang mau nangis gitu. Menurut kamu, kenapa orang-orang gampang banget gangguin kamu? Ya saya nggak tahu sih, saya tiba-tiba nggak tahu orang tuh tiba-tiba tuh ganggu gitu. Apa saya pressure gitu, apa karena ada apa gitu lah. Ya ada apa gitu saya nggak tahu lah. Pernah nggak sih kamu merasa pengen menjauh dari sekolah atau teman-teman sekitar? Kalau dulu saya pernah. Hal apa yang paling bikin kamu capek secara mental waktu ngalamin semua ini? Pernah? Yang paling capek itu apa ya? Ya memang capek tapi capek. Waktu kamu lagi di titik terberat, ada nggak satu hal yang pengen kamu sampaikan? Hal terberat yang saya sampaikan apa ya? Kalau satu hal kecil yang bikin buat kamu bertahan apa? Yang saya beri satu kecil buat bertahan. Ya kadang jauh. Mending jauh gitu lah. Menurut kamu lingkungan sekitar punya pengaruh besar nggak ke kondisi kamu waktu itu?
enggak sih, enggak punya pengaruh besar sih. Kapan kamu mulai sadar kalau kamu harus berubah dan mulai mikirin tentang diri kamu sendiri? Aku ya udah kemarin sih, kemarinnya itu udah sadar, jadi saya baru sadar lah. Sekarang, hal penting apa yang kamu pelajari dari pengalaman itu? Oke, jadi hal penting tuh ya kita harus bisa bedain apa itu bullying tuh gimana gitu, kayak gimana. Ini apakah termasuk bullying gitu, apa bercanda biasa gitu lah. Kalau boleh jujur, apa yang paling kamu harapin dari orang-orang di sekitar kamu sekarang? Ya saya harapin tuh ya tenang, damai lah, nggak ganggu gitu loh. Kalau boleh ngomong ke orang-orang yang suka ganggu kamu pengen ngomong apa ke mereka? Kalau saya ngomongnya udah sana jangan ganggu terus itu, minggir gitu. Atau kalau memaksa ya, misalnya kalau dia maksa saya tinggal aja, saya langsung pergi gitu lah, pergi. Terus buat orang yang di luar sana yang ngalamin hal yang sama kayak kamu, menurut kamu gimana? Ya menurut saya sih itu juga memang ya, menurutku memang biasa aja sih. Jadi dari obrolan kita hari ini dapat disimpulkan kalau bullying itu bukan hal yang sepele. Iya, karena dampaknya bisa panjang dan ngaruh ke mental, kepercayaan diri, bahkan ke semangat sekolah. Dengan dukungan lingkungan yang aman dan keberanian membuat mikirin diri sendiri. Jadi penting banget buat kita lebih peka sama sekitar. Karena bercanda itu harusnya ketawa bareng, bukan nyakitin. Semoga dari podcast ini kita semua bisa lebih saling ngerti dan saling jaga. Makasih banget ya udah mau jujur dan cerita. Terima kasih, sama-sama. Semoga obrolan kita semua bisa lebih mikir sebelum bercanda. Karena kata-kata itu bisa ringan buat kita, tapi berat buat orang lain. Makasih banget buat korban bullying yang udah mau jujur dan berbagi cerita. Cerita ini ngingetin kita kalau hal yang kita anggap bercanda bisa jadi luka buat orang lain. Bullying itu nyata dan dampaknya juga nyata. Tapi dari cerita tadi kita juga belajar kalau proses bangkit itu selalu ada. Yuk mulai lebih peka, lebih mikirin sebelum ngomong, dan lebih menghargai satu sama lain. Dan kalau kamu ada di sekitar orang yang lagi berjuang, jadilah teman yang aman. Sebelum kita tutup, kita mau minta sedikit pesan dan kesan dari obrolan hari ini. Pesan dan kesannya yaitu kita jangan ngejut orang lain ya. Kalau kesannya adalah aku senang bisa cerita dan didengerin, rasanya lebih lega karena ternyata ngomong itu penting. Terus kalau pesannya apa? Pesanku jangan ngejudge orang lain, kita nggak pernah tahu apa yang mereka rasain. Makasih ya kalau dari aku pribadi. Kesanku dari podcast ini, aku jadi lebih sadar buat jaga omongan. Dari semua podcast ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Makasih udah dengerin podcast ini. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya.